Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih berada di malam-malam yang mulia, malam-malam bulan Rabiul Awal, malam-malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-15 bulan Rabiul Awal. Artinya sudah separuh dari bulan ini kita lewati, dan tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan cuma di bulan Maulid ini, setiap hari harus muhasabah, harus menghitung-hitung diri. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu pasti, kecuali bagi orang-orang yang Allah bebaskan dari hisab, yang dimasukkan surga tanpa hisab, dan kita akan menghadapi itu, bahwa semua amal kita, baik yang kecil ataupun yang besar, tidak akan ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, orang-orang kafir nanti akan bertanya, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Orang kafir akan bertanya, kenapa kitab ini atau kitab catatan amal ini tidak meninggalkan sesuatu yang kecil dan sesuatu yang besar, kecuali pasti dihitung oleh kitab ini, dicatat oleh kitab ini. Itu kitab amal kita masing-masing. Nah, Imam sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas yang kita sampaikan kemarin dalam waktu ahli tafsir, beliau menafsirkan yang dimaksud shaghiratan, hal kecil di dalam ayat ini contohnya senyum. Jadi senyum pun nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senyum akan ditanya oleh Allah, dulu kamu hari sekian, tanggal sekian di tempat ini, habis dulu kamu senyum. Itu senyum untuk apa? Apakah senyum untuk membuat orang bahagia atau sedekah? Ataukah senyum, ada orang kan senyum tapi nyindir, ada senyum sinis, bukan bikin orang senang, tapi malah senyumannya kadang bikin sakit hati. Nah, itu seperti itu juga akan dihisab. Wala kabiratan, hal yang besar dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas di dalam penafsiran beliau, yaitu tertawa. Tertawa juga akan dihisab. Kenapa? Karena tertawa juga ada adabnya. Nah, Rasulullah SAW, salah satu adab Rasul SAW yang harus kita tiru, cara beliau tertawa. Belum pernah seumur hidup, dari sejak beliau lahir sampai beliau wafat selama 63 tahun, belum pernah beliau tertawa terbahak-bahak atau bahkan sampai suaranya sangat nyaring. Paling maksimal Rasulullah tertawa itu terlihat oleh sahabat, gigi taringnya itu atau gigi gerahamnya kelihatan, itu sudah maksimal. Artinya sudah buka mulut aja beliau tertawa itu sudah hebat, sudah benar-benar lucu. Makanya sampai di dalam hadis sangat populer, hatta badat nawajidu, sampai tampak gigi geraham beliau. Ketika beliau tertawa dan gigi geraham beliau muncul, berarti itu adalah kejadian yang sangat lucu menurut Rasulullah SAW. Dan belum pernah beliau tertawa terbahak-bahak atau tertawa sampai mengeluarkan suara. Kalau kayak saya atau kita, orang sekitar kita itu wajar gitu tertawa hahaha, atau bahkan siang hahaha, atau malam atau bahkan suara ketawanya itu terdengar dalam radius 17 km. Nah, itu hal-hal seperti itu juga termasuk ada Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Abbas, tertawa pun nanti di hari kiamat akan dihisab. Kamu kenapa ketawa dulu? Ketawa atas dasar apa? Menertawakan sesuatu yang lucu, ataukah menertawakan penderitaan orang lain? Menari di atas penderitaan orang lain, itu juga akan dihisab. Tersenyum, tertawa, semuanya akan diperhitungkan dan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam kita
aturkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin terus terang saya pribadi atau kita mungkin banyak yang belum merasa benar cinta sama Nabi Muhammad SAW. Serius. Kalau orang cinta, salah satu ciri-ciri utama itu orang cinta apa? Suka ingat. Gak usah saya jelaskan. Mungkin semua orang bisa mengalami itu. Orang yang cinta suka ingat. Kita cinta sama siapa, kita ingat, sudah ingat. Makanya ada istilah man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang cinta sesuatu akan banyak mengingat, sering mengingatnya. Nah, kalau kita ingin ukur orang yang paling kita cintai siapa? Yaitu orang yang paling kita sering ingat. Kita di mana atau di tempat manapun, siapa yang sering terbayang dalam pikiran dan hati kita, itu kemungkinan besar orang yang kita cintai. Nah, kalau kita lihat mungkin dalam 24 jam bisa jadi kita ingat Rasulullah itu sangat sedikit sekali. Bahkan ketika kita sholawat barangkali pikiran kita entah kemana. Atau mungkin bahkan ketika kita sholawat kita mungkin bahkan berpikir untuk hal-hal yang negatif mungkin. Tapi yang jelas sholawat diterima. Tapi yang ingin kita lihat seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Apa benar kita sudah mencintai beliau, sering ingat kepada beliau. Nah, insya Allah ya kita ngaji seperti ini salah satu tujuannya yaitu bagaimana kita bisa merasakan apa yang diceritakan oleh orang-orang ulama-ulama salaf-salaf kita yang sudah mendahului kita. Salah satu yang paling populer adalah perkataan Ibnu Mas'ud, seorang pecinta Rasulullah SAW, yang mana beliau pernah berkata, "Laula ba'anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma adatu nafsi minal muslimin." Kata beliau, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak ada dalam pikiranku satu detik pun, sekejap mata pun, maka aku tidak menganggap diriku sebagai seorang muslim. Nah, kalau ukurannya seperti itu, mungkin kita sudah lama keluar dari Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku dalam pikiran itu tidak ada kepikiran tentang Nabi Muhammad sedetik pun atau sebentar apapun, maka itu aku anggap diriku sebagai orang muslim. Itu adalah salah satu ukuran kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya biasanya di kitab-kitab sirah atau kitab syama'il itu banyak dibahas tentang sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, pergaulan sehari Rasulullah. Itu tujuannya biar kita selalu ingat. Dan kalau kita sering baca, salah satu yang diceritakan oleh Syekh Ali Juma', mufti Mesir yang sebelumnya, beliau ulama besar di Al-Azhar, Imam Al-Azhar ketika itu dan seterusnya, beliau itu berkata, saya sudah lebih dari 70 kitab sirah saya baca. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai seakan-akan saya hidup di zaman Rasul SAW. Saking seringnya baca tentang Nabi Muhammad, seakan-akan suasana dan keseharian Rasulullah itu nyata di hadapan beliau, meskipun beliau hidup di zaman sekarang. Beliau masih hidup sekarang. Dan termasuk beliau yang juga Allah berikan keutamaan sering bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap semoga kita juga mendapatkan karunia yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, membaca dan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Maliki. Al-Fatihah bila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada as-solihin wa ulama'i al-amilin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya wa syarikil ardi ila magharibiha khususan bila sayyidina Muhammad Muhammad bin Ali wa syarikul qadidain muslimin wa qur'anin anallahu lana wa lakum wa ma'ina min barakatihi wa barik wa salihin wa ila Habib Muhammad Albi al-Maliki wa sulhi wa qurayhi wa lana wa lakum وعلينا من بركاته وأنواره وصلاته إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita lanjutkan. Kalau di kemarin kita bahas bagaimana bentuk fisik Rasul, meskipun sebenarnya beliau sebutkan tidak lengkap gitu. Yang kalau kita ingin lebih lengkap lagi seperti yang kita sampaikan di kitab Syama'il Tirmidzi itu lebih lengkap. Sama sifat-sifatnya.
Sifat-sifat tentang Rasulullah banyaknya di Syama'il Tirmidzi sama kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul karya Syekh Yusuf At-Tabarani. Itu beliau termasuk bimbing juga. Kalau di sini karena memang tujuan beliau tidak membahas secara detail, beliau ingin membahas kesempurnaan Rasulullah dari segala sisi. Kesempurnaan beliau dari segi fisik sudah beliau sampaikan secara umum. Nah sekarang kama nu'tina ini di mazhari syarif ini penting juga kita terapkan baik sebagai santri, sebagai guru, sebagai anggota rumah tangga, sebagai anggota masyarakat. Ini penting, yaitu apa? Kesempurnaan perhatian Rasulullah SAW terhadap penampilan beliau. Nah ini bagaimana Nabi Muhammad menjaga penampilan, kostum, kemudian bagaimana tata rambut, ada semua. Rasulullah ada ajarannya. Hal-hal yang besar, hal yang kecil, sekecil apapun ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang disebut oleh Allah itu semuanya nanti di sini disebutkan. I'tina'uhu bi badanihi. Perhatian Rasul bagaimana tentang badan beliau, tubuh beliau, bagaimana Rasulullah memperhatikan badan beliau. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani bi nadhafati badanihi wa yaqulu bidzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan badan beliau dan menganjurkan tentang hal itu. Nah, Rasulullah itu beliau perhatikan kebersihan badan beliau dari ujung rambut sampai ujung kepala diperhatikan. Mukanya udah bersih belum? Kalau ada yang kotor beliau bersihkan. Dan Rasulullah menganjurkan itu, memerintahkan itu kepada para sahabat dan umatnya. Makanya ya memang orang-orang beda-beda ya. Ada yang resik istilahnya ya, apa resik, bersih apa, memperhatikan kebersihan. Ada orang yang kadang nggak peduli sama kebersihannya. Mau badannya bau, mau badannya kotor, nggak peduli, biarin aja gitu kan. Kalau ini teman juga apa-apa. Nah Rasulullah nggak begitu. Jadi Rasulullah memperhatikan kebersihan badan beliau dan memerintahkan umatnya memperhatikan kebersihan. Kalau kita yang kita subuhi kulit usbu diperhatikan. Rasulullah yang kita subuhi kulit usbu artinya yang kita subuh mandi di kulit usbu setiap minggu. Rasulullah minggu setiap minggu. Mandi setiap minggu. Nah ini maksudnya tuntunan Rasulullah bahwa seorang muslim paling lama jangan sampai lebih seminggu gak mandi. Tapi contoh kita rata-rata sehari sekali, 2 kali. Ada yang sekali, ada yang 3 kali, ada yang sekali juga. Tapi yang jelas kalau sampai ada orang muslim atau muslimah seminggu gak mandi sama sekali, dari Jumat ke Jumat gak mandi, nah itu sudah menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Ada hadis lain yang menyebutkan mandilah kalian setiap hari Jumat. Makanya dalam madhab Hanafi mandi setiap hari Jumat atau setiap minggu, dalam seminggu harus mandi sekali minimal. Madhab Hanafi. Kalau dalam madhab Hanafi ada santri yang tidak mandi dalam seminggu penuh itu dosa karena sudah melanggar sesuatu yang wajib. Nah intinya tuntunan Rasul mandi maksimal paling lambat seminggu sekali. Bukan berarti beliau mandi setiap minggu sekali. Tidak, beliau mandi ya tetap 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Yang jelas beliau sangat memperhatikan kebersihan beliau. Wa yuhafidhu ala ghusli yadayhi qabla at-ta'am wa ba'dahu. Ini juga penting. Beliau selalu rutin mencuci tangan beliau baik sebelum makan atau setelah makan. Ini kalau setelah makan memang biasanya rata-rata cuci tangan karena biasanya tangannya kalau nggak pakai setok kotor, ada bekas makanan. Tapi sebelum makan kadang ada yang lupa, ya kan? Tadi juga baru mandi atau apa gitu. Tetap, nah mau nggak mandi, mau baru cuci tangan, mau baru wudu, namanya sunnah Rasul. Disunahkan cuci tangan sebelum makan, itu kita kan. Kadang begitu. Jadi ulama-ulama dan habib-habib itu kadang mengikuti sunnah Rasul tanpa alasan. Rasulullah dulu sunnahnya beliau sering pakai tongkat, itu kan pakai tongkat. Karena meskipun nggak pincang, nggak ada masalah. Pakai tongkat, kenapa ditanya? Karena dulu Rasul pernah pakai tongkat. Jadi kalau ulama-ulama itu kalau ditanya kenapa kamu mengerjakan ini, karena itu sunnah. Kenapa kamu duduknya begitu? Karena ini sunnah. Cara seperti ini adalah sunnah. Kalau kita kan, kenapa kamu tinggalkan itu? Itu kan sunnah. Sama-sama sunnah rasanya. Kalau orang itu ulama-ulama itu kenapa kamu mengerjakan? Karena itu sunnah. Kalau kita ditanya kenapa kamu tinggalkan itu? Kan itu cuma sunnah. Gitu. Nah itu yang perlu kita fokus.
Wa yahrisu 'ala istimali siwak fi kulli ahwali. Dan Rasulullah itu juga sudah lama kita tinggalkan. Dan Rasulullah itu selalu menggunakan siwak dalam setiap keadaan beliau. Nah, siwak itu kalau di dalam fikih semua benda yang besar meskipun bukan dari kayu arok, meskipun dari pohon siwak yang kita tahu itu yang ditambul atau bagaimana itu, apapun yang besar boleh. Mau kain, makanya kadang ada orang-orang tua zaman dulu kadang dari kerah bajunya ya, karena lupa bawa siwak dari kerah bajunya atau dari ujung sorbannya, ya kan? Ya, kalau kita pernah bahas kan dalam pelajaran fikih, bahkan boleh sah dan dianggap sunnah siwak ketika kita menggunakan jari teman atau jari orang lain, ya itu sah, sudah dapat sunnah siwak. Kita sama-sama lupa bawa siwak, tukeran jari telunjuk, kita ambil telunjuk teman kita sodorkan telunjuk kita pakai siwak, itu sah dari segi fikih. Kadang segi fikih, kadang hukum fikih itu tidak harus kita kerjakan, ya. Segi ada segi sah, dari segi adat itu gak ada apa. Jadi Rasulullah itu sangat sering menggunakan siwak dalam setiap kondisi beliau. Bahkan siwak itu beliau pakai sebelum beliau sakaratul maut. Ketika beliau sudah sakit parah, beliau berada di rumah Siti Aisyah, berada di bangkuan Siti Aisyah, beliau sudah tidak bisa ngomong. Rasulullah itu sedang berbaring, kemudian masuk ke dalam ruangan yang di situ ada Rasulullah, masuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud memang dudukan beliau sahib siwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahib nakli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud tugas beliau adalah bagian yang sering membawa atau petugas pembawa siwak Rasul sama petugas yang sering bawa dan sapi sedang Rasul. Jadi Rasul memang begitu, bukan beliau yang nyuruh, tapi sahabat yang inisiatif. Ada sahabat yang inisiatif gerakin sendal Rasul, bawa sendal Rasul kemana-mana, siwak dibawain. Ada yang bagian ngurus ontanya gitu, tanpa disuruh dimandiin ontanya gitu kan. Kalau yang di pesantren salam tanpa ada yang dulu motor atau mobil kiainya dibersihin. Ada yang bagian ngurus mengatur pengeluaran Rasulullah, salah satunya Bilal gitu, diatur rumah hari ini sekian kepada istri Rasulullah sekian gitu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ketika itu masuk ke dalam ruangan yang ketika itu Rasulullah sedang sakit parah, dan kebetulan Abdullah bin Mas'ud pegang siwak. Akhirnya Rasulullah karena sudah nggak bisa mengucapkan kata-kata, beliau cuma sekedar melihat ke tangan Abdullah bin Mas'ud yang sedang memegang siwak. Siti Aisyah memperhatikan Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu pengen minta siwak itu. Akhirnya Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin memakai siwak? Rasulullah enggak ngomong apa-apa karena sudah sakit parah, baru cuma sekedar mengaku. Akhirnya diambillah siwak yang ada di Abdullah bin Mas'ud, diperiksa oleh Siti Aisyah. Ternyata siwak yang ada di Abdullah bin Mas'ud ini sudah cukup keras. Kenapa? Karena sudah cukup lama nggak dipakai, gitu kan? Siwak kalau lama nggak dipakai itu biasanya kasar atau keras. Akhirnya sama Siti Aisyah karena keras dilembutin karena Rasulullah sedang sakit parah. Dilembutin oleh Siti Aisyah. Gimana caranya? Digigit-gigit oleh Siti Aisyah sehingga lembut. Makanya Siti Aisyah pernah berkata kepada sahabat-sahabat lain, kepada perempuan-perempuan lain, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepadaku yaitu ketika Rasulullah SAW wafat. Sebelum beliau wafat, hal terakhir itu adalah bahwa ludahku bercampur dengan ludah Rasulullah SAW. Orang kalau nggak tahu sejarahnya akan berpikiran tidak baik. Padahal sebenarnya maksudnya ketika kejadian siwak itu, Siti Aisyah melembutkan siwak yang dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud agar ketika Rasulullah pakai siwak tidak menyakiti gigi atau mulut Rasulullah SAW. Jadi beliau lembutkan dan disiwakin oleh Siti Aisyah karena Rasulullah sudah sakit parah. Jadi sunnah Rasulullah SAW salah satunya adalah siwak. Makanya ada ulama yang menyebutkan salah satu keistimewaan siwak yang sangat penting yaitu bahwa siwak bisa meringankan sakaratul maut. Nah, kalau kita ingin sakaratul maut kita nanti Allah mudahkan, salah satu wasilah kita, salah satu usaha kita, sini pakai siwak. Insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafizu ala ta'abbudi atrafi badanihi bin nadhafah. Rasulullah itu rutin ngecek
semua anggota tubuh beliau dari segi kebersihannya. Wa izalatil awsaq, membersihkan kotoran rutin beliau itu. Anha min qasi syaribi, memotong kumis, wa dhafiri, memotong kuku, wa nadhiri, mohon maaf apa namanya, mencabut bulu ketiak, dengannya. Kalau dijambutin enak dong. Wa halqi anati, mohon maaf juga ini namanya bahasa hadis yang kita sampaikan, wa halqi anati dan mencukur bulu kemaluan. Jadi hal-hal seperti ini rutin Rasulullah kerjakan. Rambut rutin seperti kita sampaikan, rambut itu Rasulullah potong di hari Jumat. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah potong rambut di hari Rabu. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah pernah botak di hari Rabu. Makanya ada amalan tuh ulama-ulama Hadramut, ada ijazahnya. Botak di hari Rabu ada ijazahnya. Anting dan seterusnya. Jadi intinya Rasulullah suka potong rambut, kemudian potong kuku, potong kumis, kemudian mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Wa kana ya'muru bin nadhafati wa yahuddu 'alaiha wa yukaththiru min al-wasaq min qawlihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kebersihan dan memperingatkan umatnya agar tidak kotor. Beliau bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thib." Allah itu baik, maha baik, dan Allah mencintai sesuatu yang baik. Atau di artikan lain, Allah mencintai sesuatu yang wangi. Nadhifun yuhibbun nadhaf, Allah itu maha bersih dan mencintai kebersihan. Wa karimun yuhibbul karam, Allah maha dermawan, mencintai kedermawanan. Jawadun yuhibbul jud, Allah maha pemberi, Allah mencintai orang yang suka memberi. Wa biqaulihi, Rasulullah juga bersabda, "Tanadhafu bi kulli ma stata'tum." Bersih-bersihlah kalian dengan cara apapun yang kalian bisa. Fa inna Allah bana al-Islam 'ala nadhafah. Karena Allah membangun Islam ini di atas kebersihan. Wala yadkhulul jannata illa kullu nadhif. Dan tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali orang yang bersih. Makanya ada istilah, kalau kita masih ada kotoran dosa, kita belum layak untuk masuk ke dalam surga. Orang yang layak masuk ke dalam surga ketika kotorannya sudah habis, dosa-dosanya sudah dibakar semuanya di dalam api neraka. Makanya kalau kita ingin masuk surga langsung, bersihkan kotoran-kotoran dosa kita sebelum kita meninggal. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, ya kita perbanyak istighfar kapanpun dan dimanapun agar Allah mengampuni dosa kita. Ketika Allah mencabut nyawa kita, ketika ajal menjemput kita, kita sudah dalam keadaan bersih. Ya kita perlu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah ampunan Allah lebih besar dari itu. Makanya ada hadis yang mengatakan, seandainya semua manusia sama sejahat orang paling jahat ini, misalnya kita kasih contoh, orang paling jahat atau manusia paling jahat di seluruh dunia sepanjang sejarah Fir'aun misalnya, seandainya semua manusia kayak Fir'aun semua, katanya Rasulullah SAW, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada dosa semua orang itu. Nah, itu makanya kita jangan pernah berputus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, wa akbaru dalilin ala nadhafati badanihi syarif tibu araqihi syarif. Dan termasuk bukti terkuat bahwa Rasulullah itu badan beliau itu bersih. Apa salah satu buktinya? Tibu araqihi syarif, yaitu wanginya keringat Rasulullah SAW. Ini sering disampaikan. Jadi suatu hari pernah Rasulullah SAW di musim panas beliau nginep di rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah pembantu Rasulullah SAW, dan ibu beliau siapa namanya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Jadi Rasulullah nginep di rumah Anas bin Malik di siang hari musim panas. Karena panas banget, jadi Rasulullah tidur, dan ketika beliau tidur, bulan-bulan keringat beliau itu menetes. Akhirnya apa? Sama Ummu Sulaim melihat Rasulullah SAW seperti itu, diambilin botol, dilap keringat Rasulullah SAW. Rasulullah lagi tidur. Setelah dilap, basah, lap itu basah, diperas, dimasukin ke dalam botol, terus diisi sampai penuh. Kemudian Rasulullah sadar, beliau bangun. Akhirnya beliau bertanya kepada Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, mohon maaf, saya sengaja memeras keringat antum, saya botolin karena
keringat antum ini lebih wangi daripada parfum yang kami miliki. Dan kami campurkan keringat antum ini dengan air untuk anak-anak kami minum, untuk anak-anak kami mandi. Itu di situ ada keberkahan dari Rasulullah SAW. Jadi keringat Rasulullah SAW itu wangi. Makanya nggak bisa dibayangkan keringatnya aja wangi, apalagi badan beliau. Waraiatuhu allati yaqulu ambar wal miskin. Dan juga wangi keringat Rasulullah itu lebih wangi daripada ambar. Ambar itu apa? Ambar termasuk salah satu parfum yang mewah lah kalau di Arab. Wal miskin itu kasturi, termasuk parfum terbaik lah di dunia itu yang misik. Di mana-mana kalau kita ngobrolin parfum, misik itu termasuk yang paling hebat. Keringat Rasul lebih hebat daripada itu. Wa fi buraihatihi umuman allati kanat ta'budu bi ayyi tariqin yamurru min. Ini juga sudah disampaikan bahwa aroma ataupun wangi Rasulullah SAW itu semerbak di setiap jalan yang beliau lalui. Makanya sahabat itu banyak, mereka tuh rata-rata kenal ketika Rasulullah lewat jalan ini, mereka tahu. Dari mana mereka tahu kalau Rasulullah lewat situ? Karena jalan itu jadi wangi. Wangi kenapa? Wangi dari bekas badan dan tubuh Rasulullah SAW. Itulah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma'a dzalik fa innahu la syakka fi anna hadza min khasa'is. Meskipun demikian kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, hal ini tidak bisa diragukan bahwa ini adalah kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan samakan Rasulullah dengan orang lain. Memang ada orang-orang sebagian yang Allah berikan seperti ini, tapi tidak semuanya. Sangat sedikit orang yang diberikan wangi yang istimewa dari sedikit, enggak banyak. Tapi kalau Rasulullah SAW sangat jelas. Dan biasanya ada salah satu kisah yang Allah berikan wangi dari tubuh beliau. Salah satunya adalah ada seorang ulama yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan setelah mimpi itu, ketika bangun tidur, ulama ini setiap kali ngomong wangi parfum beberapa hari setelah beliau mimpi. Tapi intinya hal itu tidak bisa kita samaratakan dengan orang lain. Jangan samakan kita dengan Rasulullah SAW. Jangan anggap keringat kita harum sehingga kita enak-enak aja keringetan di dekat orang lain, kita nggak menjauh dan sebagainya. Itu juga jangan disamakan dengan Rasulullah SAW. Mungkin untuk malam ini kita akan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di